Berdasarkan penyampaian dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor B.J. Johannes Kupang, hasil pemeriksaan swab yang sudah dilakukan sampai dengan jam ini ada satu positif. Diketahui ada satu orang COVID positif berasal dari atau swab itu merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah BAA di Rotendao. Di samping itu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Laboratorium Eijkman dari Jakarta, diketahui juga satu orang positif dari rujukan Rumah Sakit Umum Daerah BAA. Oleh karena itu, hari ini saya umumkan ada 2 orang positif dari Kabupaten Rotendao. Dengan bertambahnya 2 orang tersebut, maka secara Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus COVID-19 yang positif di Nusa Tenggara Timur menjadi 18 orang. Di kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dilaporkan dari Kloter Sukabumi, diketahui ada 1 orang yang setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut menunjukkan tanda negatif. Oleh karena itu, khusus untuk klaster Sukabumi, dari 9 orang, 1 orang sembuh, dan segera nanti akan dikoordinasikan atau sudah dikoordinasikan dengan Direktur Rumah Sakit untuk yang bersangkutan sudah dapat dipulangkan. Oleh karena itu, teman-teman media sekalian, perlu saya laporkan bahwa dari 18 pasien COVID positif di NTT hingga sore hari ini 2 orang dinyatakan sembuh dan 16-nya masih dalam perawatan, dan mudah-mudahan jumlah orang yang sembuh akan bertambah manakala nanti berdasarkan hasil swab 2 kali berturut-turut negatif. Teman-teman media sekalian, pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran akan selalu berusaha sungguh-sungguh untuk mempercepat informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan swab agar supaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya teman-teman di barisan terdepan, baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan, mereka harus segera mengambil langkah-langkah, antara lain melakukan tracing, dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar supaya percepatan untuk penanganan ini bisa terjadi dengan baik. Yang berikut, dari gugus tugas kami laporkan bahwa pagi hari tadi jam 10 sudah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Gugus Tugas, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda, yang juga dihadiri oleh 1 orang liaison officer atau utusan khusus Bapak Ketua Gugus Tugas Nasional, Bapak Jenderal Doni Monardo. Telah dilakukan rapat koordinasi untuk upaya pencegahan, terutama di wilayah Kota Kupang,
agar supaya dilakukan upaya-upaya pencegahan, pemberian desinfektan di beberapa tempat secara terkoordinasi dengan para pihak. Juga kita melibatkan Palang Merah Indonesia cabang NTT untuk menyiapkan desinfektan dan mobil unit. Juga melibatkan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara terpadu dengan pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan jajarannya, untuk sesegera mungkin kita mengintrodusir wilayah-wilayah terpapar. Dan dengan demikian kita harapkan kontak-kontak antar person ya di wilayah ini bisa kita kurangi. Hal ini dikarenakan ya penularan sudah masuk pada wilayah lokal. Oleh karena itu upaya-upaya terpadu tidak bisa lagi kita anggap seperti biasa, dan kondisi yang saat ini harusnya tingkat kewaspadaan kita harusnya lebih tinggi karena sudah terjadi transmisi lokal. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan kami akan melaporkan lagi besok siang dari hasil pemeriksaan swab 9-10-6 swab hari ini, dan akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk kita mengupdate data. Kita memang tidak mengharapkan kenaikan atau COVID plus ini makin hari makin meningkat, tetapi kalau kita melihat kecenderungan rujukan swab yang dikirim dari pasien PDP maupun pasien OTG dari daerah-daerah, rasa-rasanya kecenderungan itu akan juga datang. Oleh karena itu, melalui teman-teman media sekalian, kita menghimbau sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk selalu mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah diberikan. Dan sekali lagi, jangan lupa pakai masker, sering-seringlah cuci tangan, jaga jarak, baik social distancing maupun physical distancing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam.